Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali ya, melanjutkan materi Nahwu dan Shorof kita, buku kedua yang sudah masuk ke halaman 18 hari ini. Ya, sebelumnya sudah kita jelaskan kaidahnya, tapi kita belum baca ke buku tentang bina fi'il mudhari'. Jadi 2 pekan yang lalu sudah kita jelaskan kondisi fi'il mudhari' yang mabni ya. Ada 2 kondisi yang mabni. Yang pertama saat fi'il mudhari' bertemu dengan nun niswah yang ada pada domir hunna dan antunna. Kemudian ada lagi fi'il mudhari' yang mabni yang tanda binanya dengan fathah, yaitu apabila bertemu dengan nun taukid, baik itu nun taukid sakilah ataupun nun taukid khafifah ya. Untuk nun taukid sakilah itu bisa bertemu dengan semua tasrifan fi'il mudhari', tapi kalau nun taukid khafifah tidak ada di semua tasrifan ya. Ada beberapa yang tidak ada. Yang tidak ada itu pada domir yang bertemu dengan, pada tasrif yang bertemu dengan alif tasniyah. Dan apa lagi yang bertemu dengan alif tasniyah dan nun khafifah? Kemarin yang kosong, alif tasniyah di huma, antuma dan antuna dan hun. Nah, yang bertemu dengan nun niswah. Kemarin tasrifannya kan nggak semua penuh full ya, yang nun taukid khafifah. Kalau yang nun taukid sakilah kan semuanya full penuh bisa ya. Cuma yang mabni itu hanya yang berhenti di huruf asli, yaitu pada domir huwa, hiya, anta, ana, nahnu, itu yang mabni dengan fathah. Kalau huna sama antuna kan memang mabninya dengan sukun. Sisanya yang lain itu mu'rab. Kemarin sudah kita tandai semua ya. Semoga ibu-ibu masih ingat semua. Kita mulai dulu, nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bukunya ya, halaman 18. Bina'u fi'lil mudhari'i. Sudah dapat halamannya Bu? Wajatuna? Saya baca ya Bu ya. Sa'aqra minal awal, saya baca dari pertama. Setelah kita mempelajari tasrifan dan bina fi'il madhi, maka di bawah ini kita pelajari tasrifan fi'il mudhari'. Ya, kalau binanya fi'il madhi kita pelajarinya dulu sebelum libur ya. Fi'il madhi itu semuanya mabni. Yang tanda binanya bisa kita lihat di huruf terakhir ya, di huruf terakhir kata kerjanya. Bukan di akhir tasrifannya, tapi di akhir kata kerja, yaitu di huruf terakhir yang ada di domir huwa. Nanti tanda binanya tinggal kita lihat di situ. Kalau kataba berarti mabni alal fathi ya. Kemudian kalau katabna berarti mabni alas sukun. Katabu mabni alat dhammi gitu ya. Jadi tinggal kita lihat di huruf terakhirnya, yang patokannya adalah di huruf terakhir pada domir huwa. Itu dulu sebelum libur ya kita pelajarinya. Nah, sekarang untuk yang tasrif fi'il mudhari' kita lihat ke bawah. Untuk orang ketiga laki-laki, berarti kalau kita domirkan ke domir munfasil, domir apa Bu? Huwa, huma dan hum ya. Jadi ibu bisa tulis di sampingnya di sini. Huwa yaktubu, huma yaktubani, hum yaktubuna. Yaktubu ini kategorinya enggak mabni ya. Fi'il mudhari' itu kan sebagian besarnya mu'rab. Yang mabni cuma 2 ya, domir huna dan antuna. Jadi yaktubu ini mu'rab ya, marfunya dengan domah. Dulu pernah kita bahas ya, masih ada catatannya ibu-ibu.
Masih? Kemudian untuk yaktubani. Yaktubani domir huma. Alifnya sebagai apa ini? Alif tasniahnya sebagai fa'il. Nunnya sebagai apa? Tanda rofa. Subutun nun. Gak apa-apa ya, kita sambil mengingat yang sebelumnya ya. Kita baca detail dulu. Yang yaktub domir huwa, yaktubu, ini tanda rofanya adalah huruf doma. Fa'ilnya mustatir. Fi'il mudhore yang berhenti di huruf asli, fa'ilnya semua mustatir, gak kelihatan. Jadi kita perkirakan untuk yaktubu perkiraannya huwa. Yaktubani fa'ilnya adalah huruf alif ya, alif tasniyah. Lalu nun sebagai apa fungsinya? Tanda rofa. Sama seperti domah kedudukan dia ya. Hum yaktubuna. Fa'ilnya mana hum? Yaktubuna huruf wawu ya, wawul jamaah ini huruf wawu. Nunnya tanda rofa ya, sama seperti domah. Wawunya fa'il, nunnya tanda rofa. Kemudian ke samping untuk orang ketiga perempuan, domir orang ketiga dalam bahasa Arab kita sebut dengan domir goib ya. Kemudian untuk orang ketiga pertama hiya taktubu. Taktubu kan mandak di huruf asli ya Bu ya, di huruf ba. Maka fa'ilnya mustatir. Fa'ilnya enggak kelihatan, enggak muncul. Tanda rofanya pakai doma. Karena kan nanti marfunya pakai doma, mansubnya masih ingat Bu pakai apa? Fathah. Majzumnya pakai apa? Sukun itu ya. Kemudian huma taktubani. Nah ini kalau huma laki-laki pakainya huruf ya, huruf mudharaahnya di samping kiri. Huma yaktubani. Kalau yang di kanan ini huma taktubani untuk muannas. Bedanya adalah di huruf ta. Ciri huruf mudharaahnya menggunakan huruf ta. Fa'ilnya huruf apa Bu? Alif tasniyah. Sahih. Nunnya tadi tanda rofa ya. Kemudian hunna yaktubna. Ini satu-satunya perempuan pakai huruf ya, yaitu pada domir hunna. Yaktubna mandek di huruf ba, tandanya sukun. Kemudian ada nun pendek, ini namanya nun apa? Nun niswah. Nah, fi'il mudhari yang ketemu nun niswah mu'rab atau mabni? Mabni. Berarti yaktubna mabni. Tanda binanya apa? Sukun, yaitu yang ada di atas huruf ba ya. Tanda binanya, tanda untuk memabnikannya adalah dengan sukun. Jadi yaktubna fi'il mudhari mabniun ala sukun. Kenapa? Litisolihi binun niswah, karena bertemu dengan nun niswah. Dan nun niswah ini kedudukannya sebagai apa? Fa'il, pelaku ya. Nun niswah adalah fa'il. Jadi dari 6 ini yang 5 mu'rab, yang 1 mabni. Yang mabni hanya yang bertemu dengan nun niswah. Bedakan ya, nunnya kan beda-beda semua ini. Ada nun kasroh, ada nun fathah sebelumnya waw, ada nun fathah sebelumnya sukun. Ya nun niswah, nun fathah yang sebelumnya sukun. Untuk orang kedua kita sebutnya domir mukhatab ya. Orang kedua mukhatab. Untuk laki-laki anta, satu orang tak tubuh. Nah ini yang atas anta tak tubuh. Mandek di huruf asli, berarti fa'ilnya domir mustatir ya. Fa'ilnya enggak muncul, enggak kelihatan. Kemudian domah adalah tanda rofa, berarti fi'il ini marfu. Huma taktubani. Nah, afwan, antuma taktubani. Nah, antuma taktubani sama dengan huma muannas tadi ya. Jadi fi'il mudhari nanti ada 3 yang sama. Huma muannas, antuma muzakkar, antuma muannas, bentuknya sama persis. Di sini contohnya taktubani. Huruf mudharaahnya sama-sama ta, pelakunya sama-sama alif. Jadi sama persis nanti Bu ya. Huma muannas, antuma muzakkar, antuma muannas. Taktubani. Fa'ilnya
alif tasniyah, nunnya tanda rofa. Kita ke belakang dulu Bu untuk baca yang muzakkar satu ini. Antum halaman 19, nanti kita balik ke 18 lagi biar urutan ya. Kemudian antum taktubuna. Fa'ilnya mana? Wawu ya, wawul jamaah. Nunnya adalah tanda rofa. Ya, kita balik lagi Bu, maaf ke halaman 18 lagi. Anti taktubina. Pertama ini ada anti taktubina. Fa'ilnya mana? Ya, namanya ya apa? Ya mukhatabah. Huruf ya-nya fa'il pelakunya, namanya ya mukhatabah. Ya yang menunjukkan lawan bicara satu orang perempuan. Ya. Nunnya tanda rofa ya, sama seperti domah itu nunnya kedudukannya. Kemudian ini tadi yang sama antuma taktubani, pelakunya fa'ilnya alif tasniyah, nunnya tanda rofa. Halaman selanjutnya taktubna, antun, antunna. Kalau huna pakai huruf ya, kalau antuna pakai huruf ta. Semua lawan bicara huruf mudhora'ahnya pakai huruf ta ya, semua lawan bicara. Taktubna, di atas huruf asli ada tanda sukun. Kemudian nunnya adalah nun niswah. Maka fi'il mudhari ini kategorinya mabni. Mabniun ala sukun. Nun niswahnya fa'il. Taktubna fi'il mudhari mabni ala sukun wa nun fa'il, pelaku. Jadi nunnya ini bukan tanda rofa ya Bu ya. Nunnya fa'il, pelaku. Kenapa bukan tanda rofa? Karena kan fi'ilnya mabni. Kemudian yang terakhir untuk orang pertama yang kita sebut dengan domir mutakallim. Domir mutakallim ini untuk laki-laki dan perempuan. Satu orang di sini aktubu, mandek di huruf asli. Berarti fa'ilnya domir mustatir. Yang kita perkirakan adalah ana. Tanda domah adalah rofa ya. Kemudian ibu-ibu nanti di atas hamzahnya dikasih ra'sul ain ya, di atas alifnya, untuk membedakan dengan hamzah wasol. Di atas alifnya di a dikasih ra'sul ain, kepalanya ain yang kecil itu ya. Jadi alifnya nggak polos, alifnya nggak polos, dikasih hamzah ra'sul ain, kepalanya ain yang kecil ya. Dikasih kepalanya ain itu aktubu. Naktubu juga mandek di huruf asli, berarti fa'ilnya domir mustatir, kemudian domah tanda rofa. Nah ini sudah hafal Bu ya insyaallah. Nah ini yang bawah ini tasrifan yang tadi sudah kita baca. Nanti ibu bisa baca sendiri ya. Ini kan hanya mengulang yaktubu yaktubani. Ya, kita lanjut ke halaman 20-nya. Kita baca halaman 20. Jadi yang ditandai mabni di sini hanya huna dan antunna saja ya. Kita halaman 20. Pada tasrifan mudhari yang tadi sudah kita baca ya, kita jumpai fi'il mudhari yang berjumpa dengan nun niswah, yaitu nun yang menunjukkan jamak perempuan. Yakni nun yang menunjukkan perempuan banyak. Yaktubna, nun pendek sebelumnya sukun, dan taktubna, nun pendek sebelumnya sukun. Ini ya cirinya nun niswah pada huna dan antunna. Kecepatan nggak saya bacanya? Kecepatan. Saya ulang ya. Pada tasrifan halaman 20 Bu Ana. Bolak-balik terus, bukunya ketinggalan aja ya. Ini kalau cucunya di mana ya? Halaman 20 Bu. Saya ulang baca ya. Pada tasrifan mudhari tersebut, yaitu yang tadi sudah kita baca satu persatu ya.
kita jumpai fiil mudhari yang berjumpa dengan nun niswah, yaitu fiil mudhari yang bertemu langsung dengan nun yang menunjukkan jamak perempuan, yakni nun yang menunjukkan perempuan banyak, yang kita artikan dengan mereka perempuan atau kalian perempuan. Pada kata kerja yaktubna, kalau pakai ya berarti domir hunna, dan taktubna pakai ta berarti domir antunna. Nah, nun pendek di belakang akhir ini namanya nun niswah, bukan nun tanda rofa. Ya, kenapa? Karena sebelumnya ada sukun, mandek di huruf asli dan sukun. Berarti ini nun yang menunjukkan jamak perempuan. Fiil mudhari yang berjumpa dengan nun niswah seperti ini, mabniun ala sukun. Nanti kita i'rabnya mabni. Tanda binanya apa? Pakai sukun. Jadi semua yang ketemu dengan nun niswah mabni ala sukun. Maka sebelum nun niswah harokatnya pasti sukun, ya. Begitu juga fiil mudhari yang bertemu dengan nunut taukid. Seperti di bawah ini, nun taukidnya kemarin sudah kita tasrif ya, sudah kita tulis. Di buku ini tidak ada tasrifnya, di buku ini tidak ada tasrifnya. Jadi yang belum, yang 2 pekan lalu tidak hadir, nanti lihat catatan teman-teman ya untuk tasrif fiil mudhari yang bertemu dengan nun niswah, nun taukid. Nun taukid nanti ada 2 Bu, ada nun taukid yang kita sebut dengan as-saqilah, yaitu yang berat, yang bentuknya ada tasdidnya. Kemudian ada khafifah yang ringan, yang bentuknya hanya sukun saja. Itu nun, namanya nun taukid yang fungsinya menegaskan, ya, fungsinya menegaskan. Jadi kita artikan dengan sungguh-sungguh, pasti, benar-benar. Contohnya di bawah ini ada la akhrujanna. Aslinya adalah akhruju. Aslinya akhruju. Perlu diterangkan dengan tulisan? Ya. La akhrujanna ini asalnya dari 3. Untuk nun taukid biasanya didahului dengan lam. Lamnya ini bisa jawaban untuk sumpah, bisa juga untuk taukid penegas, bisa juga untuk perintah. Intinya biasanya ada huruf lam ini. Cara penggunanya belum saya ajarkan Bu, karena nanti khawatir memberatkan. Untuk sekarang yang mudah dulu ya. Biasanya adalah ini. La artinya sungguh, benar-benar. Kemudian bertemu dengan fiil mudhari diawali dengan hamzah berarti domir ana ya. Aslinya akhruju. Fiil mudhari kan aslinya marfu ya. Akhruju. Aslinya marfu dengan dhammah. Kemudian karena bertemu dengan nun taukid, Bu, kalau ada nun bentuknya tasdid seperti ini, ketemunya sama fiil mudhari, dapat dipastikan ini adalah nun taukid. Ya, tapi kalau sebelumnya fiil madi berarti bukan nun taukid ya, karena di fiil mudhari itu tidak ada tasrifan yang berakhiran dengan nun tasdid. Jadi kalau ada nun tasdid seperti ini sebelumnya mudhari, maka nun tasdidnya adalah nun taukid. Karena bertemu dengan nun taukid, dan ini kemarin kaidahnya ya, kalau dia mandek di huruf asli, asal katanya kan fi'il madinya kharaja, berhenti di huruf asli di huruf jim, dan kemudian langsung bertemu dengan nun niswa, maka kita mabnikan, domahnya kita ganti dengan fathah, gitu. Domahnya kita ganti dengan fathah. Jadi kita sebut ya dengan mabniun alal fathi.
Ya, jadi semua yang mandek di huruf asli, domir ana akhruju, nahnu nahruju, kemudian huwa yakhruju, hiya tahruju, dan anta tahruju. Sama ya. Nanti kalau ketemu dengan nun niswah maka nanti berubah semua harokatnya. Nahruju menjadi nahru jannah, gitu, berubah ya. Domahnya kita ganti dengan fathah. Yakhruju kita ganti dengan fathah maka menjadi yahrujanna. Tahruju tahrujanna. Semuanya jadi berubah menjadi fathah karena kita mabnikan ya. Untuk yang mandek di huruf asli seperti ini semua kita mabnikan dengan fathah. Ada pada 5, ana, huwa, hiya, ana, anta, ana, dan nahnu. Ya, gitu. Ada 5. Intinya yang mandek di huruf asli ya. La akhrujanna, maka diartikan sungguh saya benar-benar akan keluar. Dan nun taukid ini nanti punya maknanya akan. Jadi memang fungsinya untuk istiqbal ya. Jadi fungsinya untuk istiqbal, bukan untuk yang sekarang, tapi untuk yang akan datang. Jadi biasanya nanti akan kita tambahkan dengan makna akan di maknanya. Jadi la akhrujana, sungguh, lam, sungguh saya benar-benar akan keluar. Tambahkan maknanya dengan akan. Karena fungsi dia memang nanti untuk namanya istiqbal. Dia nggak boleh digunakan untuk yang lalu, nggak boleh digunakan untuk yang sekarang, bisanya digunakan untuk yang akan kita lakukan ya. La akhrujanna ilal hadiqati, sungguh saya benar-benar akan keluar ke taman. Lanjut nomor 2. Ada yang mau ditanyakan dulu dari contoh nomor 1? Belum? Yang mana Bu? Nggak boleh karena ini asalnya 2 huruf lam. Ini asal la ahrujana ini asalnya dari 3 kata Bu. Lam sendiri, akhruju sendiri, dan nun taukid sendiri. Gitu. Jadi dia bukan la yang tidak, tapi la pendek. Kalau la yang tidak kan panjang la, tapi kalau ini la akhruju dan anna aslinya. Kemudian karena bertemu dengan nun taukid maka la akhrujanna. Lamnya lam pendek ya. Silakan, ada yang mau ditanya dulu? Masih nulis? Kita ke contoh nomor 2 ya. Nanti bisa difoto Bu Ana sambil nulis pelan-pelan ya. Contoh nomor 2. Layah falgonna. Biar memperhatikan penjelasan dulu Bu ya. Layah falgonna al-auladu ad-durusa. Layah fadhonna sama seperti lam tadi, lam sendiri ya. Kemudian ada yahfadho. Yahfadho ini domir, asal katanya hafidho, menghafal. Berarti mandak di huruf asli ya, huruf dho. Diawali dengan huruf ya. Kalau mandak di huruf asli berarti domirnya apa ini Bu? Failnya domir mustatir huwa. Aslinya kan yahfazu, tapi karena ketemu dengan nun taukid maka dhamma harus kita mabnikan menjadi fathah. Mabniun alal fathi. Kenapa harus mabni dengan fathah? Karena bertemu dengan nun taukid. Jadi aslinya yahfazu, karena bertemu dengan nun taukid maka menjadi yahfazonna. Maka kita artikan sungguh
dia benar-benar akan menghafal. Tambahkan akan. Atau pasti, bisa kita artikan sungguh atau pasti ya. Pasti dia benar-benar akan menghafal. Tapi di sini dianya, pelakunya ada kata auladu, fa'il. Berarti yang akan menghafal siapa ini? Anak-anak. Kenapa kok fa'ilnya jamak, fi'ilnya kok domirnya huwa? Mestinya kalau jamak kan domirnya hum ya. Karena ini namanya jumlah fi'liyah. Masih ingat Bu ya? Jumlah fi'liyah kalau diawali dengan fi'il, fi'il untuk domir tunggal ini bisa untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang lebih. Bisa untuk mufrad, musanna dan jamak. Maka di sini fi'ilnya domir tunggal tapi fa'ilnya untuk jamak. Ya, ini kaidahnya jumlah fi'liyah ya. Jadi kita artikannya sungguh atau pasti anak-anak akan menghafal. Sungguh anak-anak benar-benar akan menghafal gitu ya. Ad-durusa apa artinya? Pelajaran. Ada yang mansub, yang dihafal ini pelajaran. Berarti jadi apa? Maf'ulun bih. Objek. Fa'il tadi harus marfu, pelakunya ya. Kemudian maf'ulun bih mansub. Fathah. Silakan, ada yang mau ditanya dulu? Iya. Apa? Lamnya nanti ada macam-macam. Kalau di sini nanti bisa untuk penegas ya lamnya. Nanti kalau yang di Al-Quran ada muwati'ah lil qasam karena ada sumpah sebelumnya. Nanti lam juga ada bentuknya namanya lamul amr, perintah. Ini kalau kita artikan dengan untuk memerintahkan ya nanti jadinya maknanya lam amr. Gitu ada banyak ya. Makanya karena ada banyak belum dulu Bu ya. Intinya biasanya kalau ada nun taukid ada lamnya. Karena lam ini punya banyak punya banyak fungsi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut nomor 3 ya. Jadi diantara kita menggunakan nun taukid kapan? Yaitu kalau ada lam ini. Ya, kalau ada lam. Lamnya nanti bisa jadi dia karena ada sumpah sebelumnya, bisa jadi untuk penegas, bisa jadi juga untuk perintah. Qasam gitu ya. Tadi untuk jawaban untuk sumpah, penyambung sumpah nanti ya. Kemudian kapan lagi kita bisa menggunakan? Nah, di buku ini coba kita lihat ke contoh. Ala tatrukan al-laibah. Contoh ketiga. A-nya ini A yang kata tanya Bu. Apakah? La, tidak. Ya. Kita artikan dengan apakah tidak atau bukankah. Ala ini kita artikan dengan bukankah atau apakah tidak kalau secara makna satu-satu. Kan. Nah, kalau ini nunnya nun taukid apa Bu namanya kalau pakai sukun? Khafifah. Al-laibah. Permainan. Nah, di sini bagusnya kita kasih tanda tanya ya, dikasih tanda tanya Bu. Ya, dikasih tanda tanya karena salah satu penggunaan nun taukid adalah apabila kita fungsikan sebagai istifham. Ya. Salah satunya kapan kita boleh menggunakan nun taukid kalau berupa istifham. Jadi ini cirinya. Ya, kapan? Yaitu kalau ada istifham. Kalau dia menjadi istifham ya, menjadi kata tanya. Gitu. Jadi kita di sini dibukukan nggak ada tanda-tandanya Bu ya, ditambahkan. Ala tatrukal la'iba atau ala tatrukan al la'iba. Kalau yang kemarin kita bahas di
Al-Quran itu untuk nun taukid biasanya penulisannya nanti jadi alif dan fathah tain ya untuk penulisan di Al-Quran, karena nanti fungsinya untuk wakofnya nanti dipanjangkan. Tapi kalau untuk di buku bahasa Arab kita pakai yang nun sukun, pakai bentuk yang nun sukun. Ala tatrukan al-laiba atau ala tatrukal laiba, A-nya kata tanya istifham ya. Berarti artinya apa ini? Apakah tatrukan? Tatrukan aslinya apa ini, Bu? Taroka. Fi'il madinya taroka. Berarti mandek di huruf kaf ya. Fi'il mudhari aslinya adalah tatruku. Domir apa ini? Tatruku anta ya, mandek di huruf asli ketemu dengan nun taukid khafifah, domahnya harus kita rubah jadi fathah karena dia mabniun alal fathi. Kita mabnikan dengan fathah karena mandek di huruf asli. Huruf aslinya kan di huruf kaf ya, aslinya tatruku. Tapi karena ada nun sukun ini dan huruf kaf ini adalah huruf asli terakhir, maka domahnya jadi fathah. Ala tatrukan al-laiba atau ala tatrukal laiba. Apakah kamu tidak tatruk? Pemana taroka yatruku? Meninggalkan. Apakah kamu pasti tidak meninggalkan bermain atau permainan? Contoh yang keempat ini sama, Bu, dikasih tanda tanya juga. Fungsinya untuk istifham. Ala tasma'an hadzal kalama? Bisa diartikan apakah tidak atau bukankah ya. Bukankah kamu meninggalkan permainan? Apakah kamu tidak meninggalkan permainan? Ala tasma'an hadzal kalama? Bukankah kamu mendengar perkataan ini, atau apakah kamu tidak mendengar perkataan ini? Ya, kalam. Ini juga sama, fungsinya adalah istifham. Asal kata tasma'an sami'a, mandek di huruf ain. Tasma'u, domir anta, artinya mendengar. Tasma'u, karena bertemu dengan nun khafifah, nun taukid, maka domahnya harus kita rubah jadi fathah. Mabniun alal fathi, menjadi tasma'an. Ala tasma'an hadzal kalam. Jadi mabni alal fathi. Kenapa dimabnikan dengan fathah? Karena kata kerja ini mandek di huruf asli bertemu langsung dengan nun taukid. Untuk yang mandek di huruf asli bertemu langsung dengan nun taukid, mabni alal fathi. Jadi ingat, Bu, nun ini bukan nun niswah ya. Nun ini adalah nun taukid. Nun niswah itu fathah dan pendek, sebelumnya sukun. Kalau nun taukid itu kalau nggak bertasdid ya nun sukun. Ini namanya nun taukid. Untuk contoh nomor 3 dan nomor 4 ini, Bu, ibu-ibu bisa buang A-nya. Kalau nggak pakai tanda tanya ya. Untuk contoh 3 dan 4 nanti ibu-ibu kasih keterangan. Ibu-ibu tulis untuk tambahannya ya. Contoh 3 dan 4 ini kapan nun taukid bisa kita gunakan lagi? Kalau dia untuk melarang, menafikan la ya. Jadi tanpa A. Nomor 3 dan 4 ibu-ibu nanti tulis sendiri ya. Fungsinya untuk la nahiyah. La-nya ini namanya nahiyah, berarti melarang, mencegah. La nahiyah. Nanti kalau untuk la nahiyah dibuang A-nya, Bu. Nanti nggak usah pakai tanda tanya. Dengan yang sama, Bu ya.
la tatrukan alla ibadah. Jangan dikasih tanda tanya. Berarti artinya jangan tinggalkan permainan. Jangan kamu tinggal permainan. Untuk yang bawah berarti la tasma'an hadzal kalama. Berarti jangan kamu dengar perkataan ini atau pembicaraan ini. Sama Bu ya. Bedanya yang istifham ada a-nya. Kalau yang nahiyah ya hanya melarang saja, mencegah. Ya. Jadi mungkin di buku ini maksudnya nomor 3 itu untuk pertanyaan, nomor 4 mungkin untuk yang nahiyah ya, tapi mungkin ada salah ketik mungkin. Jadi kita buat seperti ini Bu ya. Jadi ini nomor 3, nomor 4. Fungsinya untuk istifham. Kemudian tambahkan lagi di bawah dengan sama persis nomor 5 dan nomor 6. Fungsinya untuk an-nahiyah, melarang atau mencegah. Sama persis Bu ya. Contohnya kita buat yang sama. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Belum ada yang ditanya? Jadi untuk sementara nun taukid kita gunakan kalau ada huruf lam. Kedua, kalau ada apa? Istifham. Ketiga, kalau ada la nahiyah. Sementara itu dulu. Nahiyah itu yang jangan, melarang. Melarang. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut membacanya. Nafiyah itu tidak ya? Kalau nafiyah artinya tidak. Jadi lah ini yang artinya bukan tidak ya, tapi yang artinya jangan. Kecuali yang di istifham artinya bukankah. Kita artikannya bukankah atau apakah. Kalau letter lock-nya apakah tidak. Tapi kita artikan dengan bukankah atau tidakkah gitu ya. Bukankah atau tidakkah. Ibu tulis sendiri ya. Untuk yang istifham artinya bukankah atau tidakkah. Kita lanjut baca buku Bu ya. Setelah nomor 4 ini yang bahasa Indonesia. Fi'il mudhari' la akhrujanna, asalnya akhruju. Sudah dapat Bu yang saya baca? Kemudian ditambah pada permulaan lamut taukid. Nah, lam di sini fungsinya adalah untuk taukid, lamnya penegas. Jadi penegasnya ada 2, di huruf lam dan di nun taukid. Maka tadi kita artikan dengan sungguh untuk lamnya, nunnya benar-benar. Atau pasti benar-benar, bisa ya. Kemudian yang artinya betul-betul tadi ya, dan ditambah pada akhir nun yang ditasdid yang kita sebut dengan nun taukid dan dibaca fathah. Nun yang ditasdid ini disebut nun taukid yang artinya sungguh-sungguh, betul-betul, benar-benar. Begitu juga nun taukid, nun yang dibaca mati pada tambahan bagi fi'il mudhari contoh 3 dan 4 yang kita sebut dengan nun taukid khafifah pada kata tatrukan dan tasma'an. Karena fi'il mudhari bertemu dengan kedua macam nun taukid, yaitu yang tasdid tadi dan sukun, yaitu nun yang ditasdid dan yang dibaca sukun, maka fi'il mudhari itu mabni fathah, mabniun alal fathi. Jadi harus dikasih tanda fathah karena dia memang mabni.
Jadi kalau ada nun taukid sebelumnya bukan fathah ataupun sukun berarti dia mu'rab. Yang sudah kita tulis di pekan yang lalu ya. Halaman 21 Bu, kita baca lanjut. Nun taukid yang ditasdid dinamakan nun taukid tsaqilah ya. Sedang nun taukid yang dibaca mati dinamakan nun taukid khafifah. Sudah? Kita lanjut ke kaidahnya. Al-qaidah, kita baca kaidah. Al-fi'lu al-mudhari'u, fi'il mudhari' mabniun alal fathi, akan dikasih tanda tetap dengan fathah. In ittasolat bihi nunut taukid, apabila bertemu atau bersambung dengannya nun taukid ya. Ittasolat bihi itu artinya bertemu atau bersambung. Apabila bersambung dengan nun taukid. Jadi fi'il mudhari akan mabni dengan fathah apabila dia bertemu atau bersambung dengan nun taukid, baik khafifah ataupun tsaqilah. Kita baca ke buku lagi setelah titik. Wa mabniun ala sukuni, dan akan mabni dengan tanda sukun. Ini tasolat bihi, jika bertemu atau bersambung dengannya nunun niswah, nun yang menunjukkan jamak perempuan, para perempuan. Ma'ada zalika, ma'ada artinya selain ya, dan yang selain zalika itu. Wa dan ma yang ada selain zalika itu mu'rabun. Statusnya mu'rab. Kalau mu'rab berarti bisa berubah-ubah, marfu, mansub, dan majzum. Ada yang mau ditanya dulu? Ayo dari kaidahnya. Ayo, ada yang kelewat? Silakan yang mau ditanya. Belum? Fahimtunna? Fahimtunna ya akhwat? Alhamdulillah. Ya. Tadi penjelasannya sudah ya. Kita ke tamrin dulu. Ke latihan. Tamrinnya belum kita kerjakan ini. Tamrin itu latihan. Ya, tamrin latihan. nanti bukan tamrin ini aja Bu, latihan seperti latihan olahraga itu juga masuk tamrin ya. Bisa. Riyadhah olahraga, latihannya tamrin. Kita lanjut ya. Latihan pertama, at-tamrin al-awwal. Iqra al-ibarati al-atiyata. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Wafham maknaha, dan fahami artinya. Fahami maknanya. Summa, kemudian ayin, tentukanlah. Al-af'ala al-mudhari'ata, fi'il mudhari' allati tasolat biha, yang bertemu dengannya atau yang bersambung dengannya nunun niswati, nun jamak perempuan. Walati tasolat biha nunut ta'kid, dan yang bertemu dengan nun ta'kid. Sama ya, taukid, ta'kid sama, artinya nun yang berfungsi sebagai penegas. Wabayin bina'aha, dan jelaskan tanda binanya. Jelaskan tanda binanya. Tanda binanya kan cuma antara dua Bu. Kalau ketemu nun taukid mabni alal fathi, kalau ketemu nun niswa mabni alas sukun. Dan cuma dua itu aja ya. Tinggal ibu-ibu lihat nunnya taukid atau niswa. Kalau niswa berarti nunnya fathah pendek. Kalau taukid berarti nunnya tasdid fathah atau nun sukun. Dan tinggal ingat itu aja
Gampang kan? Sahlah? Ingatnya cuma dua. Kalau nunnya pendek berarti mabni ala sukun. Karena nun niswah. Kalau nunnya tasdid atau nunnya sukun berarti mabni alal fathi karena nunnya namanya nun taukid. Masih bingung? Tanda binanya fi'il mudhari dua. Satu apa? Fathah. Oke, satu fathah. Kapan kalau pakai fathah? Bertemu dengan nun taukid. Nun taukid bentuknya gimana? Sukun dan tasdid. Pokoknya kalau ketemu nun sukun atau nun tasdid berarti mabni alal fathi. Dan kalau ketemu satu lagi satu mabni dengan fathah. Kalau ketemu sama nun tasdid dan nun sukun karena nunnya namanya nun taukid. Mabni alal fathi ya tadi. Kemudian dua mabni alas sukun. Mabninya dengan sukun kapan? Kalau ketemu dengan nun niswah, yaitu nun yang pendek harokatnya fathah. Sudah? Enggak cuma menulis rangkuman. Ini, Bu, ya, fathah kalau nun tasdid atau nun sukun. Sukun kalau nun fathah. Sudah, itu ya. Rangkumannya. Ini rangkumannya cuma segini ya. Ya. Kita langsung ya. Nomor 1. Nggak perlu saya kasih contoh ya. Insya Allah sudah langsung bisa mengerjakan ya. Dari mana ini? Bu Dewi, Bu Ana, ayo. Bu Ana diminta Bu Ana, Bu Dewi, ayo. Apa boleh? Mulai kaya. Saya terusan lagu. Tunggu. Baca dulu, ayo. Dibaca dulu. Saya terusan Kok kayak ngaji, Bu? Bacanya. Ayo. Nah. Ya. Manakah fi'il mudhari'nya, Bu? Ya darusan. Nah, ya sahih lah ya darusan. Nah, mabniun alal apa, Bu? Mabninya dengan apa? Mabniun alal la ya, tadi fiilnya la ya darusan. Nah, ya. Mabni alal fathi. Kenapa? Karena nunnya pakai tasdid. Sahih nun taukid. Sahih. Sudah diterjemahkan, Bu? Ini saya hapus, Bu ya. Untuk apa? Nanti membacanya. Ada sungguh atau pasti? Ibu-ibu nanti yang fathah mabniun alal fathi. Saya tambahin ibu-ibu nanti menjelaskannya gini. Al fi'lu al mudhari'u. Ya, al fi'lu al mudhari'u mabniun alal fathi.
Kenapa? Litisolihi, karena bertemu. Litisolihi binunit taukid. Yang mabni dengan fathah Bu ya. Al-fi'lu al-mudhari'u al-mabniyu al-mabniyu al-fathi litisolihi binunit. Panjang ya? Ya, ini untuk yang mau saja. Yang ya, yang merasa ini terlalu sulit sudah tinggal dengan fathah karena nun taukid, selesai. Ya, dengan fathah karena nun taukid. Ini yang mau mencoba silakan. Fi'il mudhari sudah tahu artinya ya. Al-mabni alal fathah, yang mabninya dengan tanda fathah. Kenapa kok mabni dengan fathah? Litisolihi, karena dia bersambung atau bertemu binun taukid, dengan nun taukid. Dah, mau ditambahkan sakilah khafifah silakan, tapi sampai sini sudah cukup. Ya. Kemudian nanti yang sukun di sini ya, biar Pak mudah bacanya. Al-fi'lu sama al-mudhari'u, fi'il mudhari. Al-mabniyu, yang mabninya dengan sukun, alas sukuni. Kenapa mabni dengan sukun? Litisolihi, karena bertemu atau bersambung. Litisolihi binunin niswati, dengan nun niswah. Ya, ini bagi yang mau mencoba, yang kayaknya kok berat banget, panjang banget, cukup dengan fathah taukidi. Boleh nun taukid atau nun takkid sama. Ya, binunit taukidi. Artinya dulu Bu Ana tadi. Artinya Sungguh benar-benar para murid akan belajar pelajaran sahih gitu ya. Laya derusanna at-talamizu, sungguh atau pasti para murid-murid akan belajar durusahum, pelajaran-pelajaran mereka. Nah, ada yang mau ditanya dulu? Lanjut Mbak Wiji, nomor 2. Layak laman al-fallahuna bijuhdin wa ijtihadin. Al-fi'lul mudhari'ul mabniyu 'alal fathi litisolihi binun taukidi al-sakilah. Ini mabninya tanpa alif lam saja ya, kita ikutin seperti yang di buku kita dengan mabniyun, langsung bawa alif lamnya saja. Berarti yang fiilnya apa Mbak Wiji? Fiilnya ya malanna sahih. Artinya petani itu sungguh benar-benar akan bekerja. Hunan itu apa? Hunan. Mana hunan? Bijuhdin. Dengan sungguh-sungguh dan istihad sama. Dengan apa ya? Bijuhdin wajtihadin, dengan giat dan sungguh-sungguh gitu. Ya, kita artinya dengan giat dan sungguh-sungguh. Layak malannal fallahuna
sungguh para petani benar-benar akan bekerja dengan bijuhdin, dengan giat, wajtihadin, dan sungguh-sungguh. Para petani benar-benar akan bekerja dengan giat dan sungguh-sungguh. Ini sungguh-sungguhnya banyak Ustaz. Iya, jadi benar-benar karena ini penegasnya banyak sekali di lam, di nun, di juhdin, wajtihadin. Ayo, ada yang kelewat? Ibu-ibu, yang sesuai kita pelajari nomor 1 nanti diatasin, itu kan fathah, itu ditandain ya. Diatasin, fathahnya itu ditandain di nomor 1. Layadrusanna. Diatasin ayo Bu, ditandain dulu biar nggak kelewat. Layadrusanna, diatasin, fathahnya yang ditandai Bu. Dilingkari atau dikotakin silakan. Ya. Kemudian di nomor layadrusanna tapi sinnya aja, sa-nya aja ya yang ditandai. Itu mabni alal fathahnya di situ, mabni alal fathihnya. Ya. Kemudian untuk nomor 2 yang ditandai layak malanna di atas lamnya, fathah ya. Fathah di atas lam. Lam kedua bukan lam pertama Bu ya. Layak malanna. Ayo, ada yang kelewat enggak? Sudah? Nggak usah ditulis ya. Loh, kan cuma nandai fathah tadi udah ya. Sudah ya? Dan ada yang belakang ada yang kelewat enggak? Sudah ya? Bu Didi sudah ditandai? Bu Didi sudah ditandai? Nomor 1 di atas sinnya fathah. Nomor 2 di atas lam. Lamnya lam kedua Bu, layak malah. Lam sebelum nun tasdidnya yang ditandai fathah. Ya sudah. Ayo Bu Tea nomor 3 ajibi. Al-baladu yato'tah benat to'am Bimal-ladida. Makanya ana sukun karena bertemu nun niswah. Karena sahih ya fiilnya adalah yatbahna. Yatbahna fiilnya mabni dengan sukun. Di mana itu? Di atas huruf kha ya, di atas huruf kha, huruf asli ada sukun. Mabniun ala sukun karena apa? Bertemu dengan nun niswah. Berarti artinya para perempuan. Ya tebahna. Kalau ikut yang ini berarti fi'il mudhari mabniun ala sukuni litisolihi binunin niswati. Artinya ya Bu. Albanat jama dari bintun. Anak-anak perempuan. Yatbahna matbah apa? Tempat masak, dapur. Berarti ayo Bu Tia coba diterjemahkan. Ayo. Anak-anak perempuan memasak makanan memasak makanan yang lezat. Sahih, yang lezat, yang enak, sahih. Albanatu, anak-anak perempuan, yatbahna, mereka memasak. At-ta'ama, makanan. Al-laziza, yang enak, yang lezat. Ya. Jadi yang ditandai adalah sukun di atas kha ya. Yang ditandai sukun di atas kha, ya tabahna. Ya, sudah Bu ditandai? Artinya sudah al-ma'na khalas? Baik. Ayo Bu Wida, tafadhali istamiri. Al-mu'allimatu
yajtami'na fis sinfi. Sahih. Al-fi'lul mudhari'un mabniun ala sukuni litisalihi binunin niswati. Masya Allah. Sahih ya. Ya fiilnya ya jatami'na. Kata kerjanya adalah ya jatami'na. Yang kita tandai adalah sukun di atas ain ya. Yang kita tandai sukun di atas ain ya jatami'na. Di ainnya a-nya itu ya. Mabniun ala sukun karena bertemu dengan nun niswa. Tarjimi Bu Wida. Para ini ulama Mu'alimat guru perempuan. guru perempuan Ya jatami'u, ijtama'a ya jatami'u, ijtima' berkumpul, sahih. berkumpul di Asinfi al-fasli, di kelas sahih ya. dari Di kelas. Asinfi artinya al-fasl, sama ya, kelas artinya. Al-mu'allimatu, para guru perempuan, ya jatami'na, mereka berkumpul, sahih fi sinfi, di dalam kelas. Ya. Lanjut ya. Nastamir. Kita lanjutkan. Bu Dewi tafadholi ajibi. Lanakhrujanna litisolihi sahih. Lanahrujanna al-fi'lu al-mudhari' al-mabniun alal fathi litisolihi binun taukid. Jadi yang kita tandai adalah harokat fathah di atas huruf jim ya. Lanahruja, ja-nya ini fathahnya yang ditandai karena bertemu dengan nun taukid. Ayat tarjimi Bu Dewi. Keluar, sungguh kami sahih. La nahrujanna, la sungguh, nahruja kami, la nahrujanna kami benar-benar akan keluar ilal hadiqati, ke taman, hadal masaah, sore ini. Bukan ini sore, tapi sore ini ya. Karena setelah isim isyarahnya ada alif lam, jadi ininya kita akhirkan. Sungguh kami benar-benar akan keluar ke taman sore ini. Sudah Bu? Mudah? Sahla? Sahla, alhamdulillah. Kita lanjut ya. At-tamrin as-tsani, latihan yang kedua. At-tamrin Tapi kalau yang nun taufik itu kan tadi itu kan sungguh benar kami. Iya. Benar. Kalau yang disukun aja kan kemarin itu niscaya. Bisa. Kalau di Al-Qur'an diartikan dengan niscaya. Di sini tadi yang nomor 3 sama 4 itu cuma Kalau 3 sama 4 nggak ada nun taukidnya, jadi artinya cuma mereka saja, mereka perempuan. yang nun ditandai nun sukun tadi. Yang sebelumnya sukun tuh artinya nggak ada penegas, nggak ada penekanan. Artinya cuma ya mereka masak, mereka berkumpul, nggak ada penegas, nggak ada sungguh, nggak ada benar-benarnya. Karena dia bukan nun taukid, namanya nun niswah. Gitu ya. Jadi kalau nun niswah nggak
nggak ada tambahan mana sungguh benar. Ayo silakan, ada yang mau ditanya dulu sebelum kita lanjut. Belum ada, Bu? Yang mana, Bu? Nomor 1 ya, sebentar. Ibu-ibu, latihan yang tadi kita bahas itu menentukan fiil mudhari'nya mabninya dengan sukun atau dengan fathah. Fiil mudhari' itu kan sebagian besarnya sebenarnya mu'rab, tapi ada yang mabni. Yang mabni itu tanda binanya cuma antara dua, antara sukun atau fathah. Kapan dia mabni dengan sukun? Kalau ketemu dengan nun niswah, nun yang artinya mereka perempuan, adanya di domir hunna sama antunna. Dan dia juga akan mabni dengan fathah kalau ketemu dengan nun taukid yang fungsinya penegas, artinya benar. Contoh di nomor 1, la yadrusanna, ada nun tasdid. Nun tasdid ini namanya nun taukid. Nah, kalau nun taukid berarti fi'il mudhari'nya harus mabni dengan fathah karena aslinya yadrusu. Aslinya yadrusu. Saya tulis kata kerjanya saja, Bu ya. Saya ulang, Bu, dari nomor 1 saya tulis kata kerjanya saja. Nomor 1, layad rusanna. Layad rusanna asalnya adalah yang ini sudah, Bu ya, saya hapus ya. Layad rusanna untuk nomor 1 asalnya ada lam. Ibu-ibu kalau sudah ada lam gini berarti nunnya nanti nun taukid ya. Pokoknya kalau sudah ada la pendek ini berarti nun di akhir pasti nun taukid ya. Asalnya adalah yadrusu, domir huwa yadrusu. Tapi karena kita tambahin dengan nun taukid, maka doma harus kita ganti dengan fathah karena dia mabni. Penyebabnya kenapa? Aslinya kan doma, kenapa sih harus kita rubah jadi fathah, mabni dengan fathah? Penyebabnya karena ketemu sama nun taukid. Kalau nggak ketemu dengan nun taukid ya beda lagi nanti gitu ya. Untuk yang nomor 2, layak malanna. Layak malanna juga sama, asalnya adalah la taukid penegas, kemudian fi'il mudhari' domir huwa ya malu ditambah dengan nun taukid. Karena ada nun taukid, domahnya harus kita hilangkan, kita ganti dengan fathah, maka menjadi layak malanna. Kenapa domah harus kita rubah? Karena nunnya taukid. Nah, nomor 3. Kalau nomor 3 ini memang bentuk dia secara tasrif kalau kita hafalkan ya. Yatbahu, domir huwanya yatbahu. Domir huwanya adalah yatbahu. Domir huwanya yatbahu. Kalau kita tulis ya, domir huwanya adalah yatbahu, artinya memasak. Karena kita pelakunya mau kita jadikan para perempuan, maka kita tambahkan dengan namanya nun niswah. Nun niswah bentuknya gini, pendek saja dan fathah. Karena ketemu sama nun niswah, yatbahu, kata kerjanya yatbahu, memasak. Bertemu dengan nun niswah harus kita ganti jadi sukun, maka menjadi yatbahna. Yatbahu artinya memasak. Memasaknya kapan? Huruf ya mudhari berarti sekarang. Nah, karena yang masak ini mau kita kasih pelakunya nun niswa, para perempuan, maka hu harus kita ganti jadi sukun, jadi yatbahna. Jadi sebabnya kenapa kok ho-nya harus sukun? Karena ketemu dengan nun niswa yang adanya di huna dan di antun. Nah, sampai sini bisa dipahami, Bu? Enggak. Kalau yang nun niswa tidak pakai lam.
Ibu-ibu patokannya kalau pakai lam berarti nunnya taukid. Kalau pakai lam nunnya taukid. Gitu. Tapi kalau nun niswa ini tidak pakai lam. Ya, meskipun nanti ada yang pakai lam. Cuma kalau sekarang di sini tidak pakai lam. Kalau pakai lam nanti akan ada nun taukidnya lagi. Gitu. Tapi kalau cuma sebatas nun niswa saja berarti nggak pakai lam. Itu. Bedanya di situ ya. Ya jetami'na. Ya jetami'na. Asalnya kata kerjanya adalah ya jetami'u. Tapi karena sekarang mau kita tambahkan dengan nun niswa, pelakunya kalau yajtami'u kan dia berkumpul. Saya maunya yang kumpul nih para perempuan. Maka kita tambahkan pelaku nun nis. Karena nun niswa, domahnya harus kita ganti jadi sukun. Maka jadi yajtami'na. Nama terakhir lanah rujan. Nah, ini ada lam. Kalau ada lam berarti nunnya taukid. Jadi yang asalnya nahruju, nahnu nahruju, karena sudah ada lam, nunnya pasti taukid, maka harokat domahnya harus kita rubah jadi fathah. Maka lanah rujanna. Fahim tunah? Ibu-ibu tamrin kedua ini kan mentasrif. Kita lewat ya. Kecuali ibu-ibu mau dijadikan PR. Kalau enggak ya kita lewat. Tamrin kedua ini kan ya jelisu, yarjiu, ini mentasrif fi'il mudhari'. Ibu-ibu sudah bisa kan mentasrif fi'il mudhari'? Mau dijadikan PR atau enggak? Enggak usah. Ya bebas ya. Yang mau mentasrif silakan. Kita artikan dulu. Ya jelisu mana ya jelisu? Duduk. Yarji'u pulang atau kembali. Pulang atau kembalian suruh. Menolong. Kemarin ini yang kita tasrif ya. Kita tasrif bersama. Ya kesidu. Menuju ke. Menuju ke. Pergi ke atau menuju ke. Yadharu tampak, nampak, terlihat atau tampak. Terlihat atau tampak ya. Berarti kita langsung ke latihan ketiga ya. Tamrin ats-tsalis. Betulkan fiil mudhari' yang ada di dalam kurung dengan menambah nun niswah. Ibu-ibu, kosakata yang kita betulkan hanya yang ada di dalam kurung saja. Untuk yang lain sudah betul. Ya. Kenapa harus dibetulkan? Karena kalimat ini semuanya menunjukkan jamak perempuan, sedangkan kata kerjanya masih menggunakan domir huwa. Ya. Jadi ibu-ibu tinggal menambahkan kata kerja yang dalam kurung, tinggal ibu-ibu tambahkan dengan nun niswa. Dan kalau ibu-ibu tambahkan dengan nun niswa, otomatis huruf terakhir kata kerja yang ada dalam kurung ibu-ibu sukunkan. Ya. Yang di dalam kurung huruf terakhirnya semua disukunkan karena mau ditambahkan dengan nun niswah. Bisa dipahami, Bu? Lanjut ya. Artinya nanti. Yang mana, Bu, artinya? Oh, masih di atas ya. Siapa sekarang? Manilan? Putri. Ya, Bu Ana, kita ke bawah ya. Jangan ketinggalan ya. Jangan ada yang ketinggalan. Kita masuk ke tamrin ketiga.
Sudah semua ke tamrin ketiga? Yang belakang nggak ketinggalan kan? Enggak ya. Bupur, tamrin ketiga bupur. Kita sudah bukan mengerjakan. Bupur fokus ke tamrin ketiga ya. Sekarang Putri yang akan menjawab. Putri, tafadholi Putri. An-nisa'u yafadu auladahunna. An-nisa'u yafadna auladahunna. Ya, ini dihapus ya. Biar nggak jadi seperti yang tadi bolak-balik. Jadi langsung kita tulis aja. Ya. Ayo. Nah, kita langsung tulis aja, nanti diterjemahkan Putri ya. Bu, yang ura-ura itu apa? Ini sukun. Sudah ya. Jangan yang itu. Iya, nggak, maksudnya emat nggak ditutup. Jadi kering. Apa? Kariri. Nanti Bu sambil saya tulis Bu, biar teman-teman yang lain fokus. Sambil saya tulis diulangnya ya. Saya hapus Bu. Ayo Putri Kariri, Aidi Kroi. Tafadhali Putri. An-nisa'u yafadu auladahunna. Ya fadu auladahunna. Ya. Yang kita betulkan yang di dalam kurung An-Nisa kan jamak perempuan. Tadi perintahnya semuanya menambahkan nun niswa. Kalau tambahin nun niswa berarti huruf sebelum terakhir kita ganti sukun. Maka yang betul adalah apa Putri? Sohi. Ya. Doma rubah jadi sukun. Yang lain harokat tetap sama ya, jangan dirubah-rubah. Ya fadna. An-nisa'u ya fadna auladahunna. Tarjimi diartikan. Enggak di Eropa ini. Diartikan saja. Artinya Bu, apa? Bisa menjaga, bisa menghafal. Lihat konteks ya. Kalau pelajaran kita artikan menghafal. Kalau anak-anak kita artikan dengan menjaga. Para perempuan. Sahih. Para perempuan itu mereka menjaga anak-anak mereka. Gitu ya, mau di Eropa al mabniun ala sukuni binunin niswati. Sahih. Ayo. Ayo Bu, siapa? Bu Wiwi.
abadnya nasabi. Aslinya yal abu, maka karena ditambahkan nun niswa berarti ba-nya jadi sukun menjadi yal ab. Nah, sahih. Yal abna domah jadi sukun ya. Yal abna bin nasyati. Tarjimi Bu Wiwi. Artinya para pemain perempuan bermain dengan semangat. Sahih. Al-laibat para pemain perempuan, atau kalau kita apa ya, atlet perempuan ya, para atlet perempuan bermain dengan semangat. Sahih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Lanjut nomor 3 ya. Nggak perlu di-i'rab ya Bu ya. Atau mau mengi'rab? Oh, mau mengi'rab ya, ya silakan. Penasaran, ayo silakan Bu. Ayo silakan Bu Wiwi. Mabniun ala sukuni Lit tisol. Sohi binunin niswati. Ayo Bu Inju ya, nomor 3. Asa satu yang harus yang narana ilal jabal. Yar, ya aslinya yar halu. Karena mau ketemu dengan niswa, maka huruf lamnya kita sukunkan, huruf terakhirnya jadi yar halna ilal jabali. Tarjimi Bu Inju, diartikan dulu silakan. Wisatawan wanita Sohi para wisatawan perempuan yarhalna berangkat atau pergi ke gunung. Ada artinya ya, insya Allah di belakang Ibu. Nomor mau di-i'rab, ayo Bu Inju silakan. Al-fi'lu al-mudhari'u mabniun li sahih litisolihi binunin niswati. Sahih. Baina tafadhali. Sahih. Al-fatayatu dari yamsahu menjadi yang huruf terakhir jadi sukun. Yamsahna al-ahdiyata. Tarjimi. Ya, ayo. Al-fatayatu para pemudi-pemudi itu yamsahna membasuh sepatu. Boleh membasuh, boleh mengelap, ya bisa dengan diartikan juga dengan mengelap ya. Para pemudi itu membasuh atau mengusap, mengelap ahdiyata sepatu. Ahdiyah jamak dari khiza, sepatu. Mau di-i'rab Mbak Ina? Al-fi'lul mudhari'u mabniun ala sukuni litisalihi binunin niswa. Masya Allah. Sudah hafal ya. Ya. Ayo Bu, bulis tafadhali. At-tajiratu
Yarbahna dari yarbahu fit tijarati sahih. Dari yarbahu ketemu nun niswa, haknya kita sukunkan jadi yarbahna. Domahnya berubah jadi sukun ya. Apa tadi? Fit tijarati. Tarjimi. Sahih, para pedagang wanita beruntung atau mendapatkan laba ya. Fit tijarati dalam perdagangan. Sahih. I'rabnya ya Bu, Bulis. Sahih. Kalau dia langsung kalau bertemu dengan nun niswa, nggak apa-apa. Ayo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Dan yang bertemu dengan nun niswa saja ini tidak diawali dengan lam, jadi mengartikannya nggak perlu ditambahkan sungguh atau benar karena dia tidak ada taukidnya, tidak ada penegasnya, jadi hanya diartikan dengan mereka perempuan saja. Yarbahna, mereka perempuan beruntung. Yamsahna, mereka perempuan membasuh atau mengusap atau mengelap juga bisa ya. Yarhalna, mereka pergi atau mereka berangkat. Yal'abna, mereka perempuan bermain. Yahfadna, mereka perempuan menjaga. Kalau pelajaran nanti mereka perempuan menghafal. Ada yang mau ditanya dulu? Sudah selesai ya bab ini? Alhamdulillah. Apa Ustazah, berarti kalau ada nun plastik itu pasti ada lam ya depannya Ustazah? Nggak selalu, karena kalau yang amr nanti kan kalau yang nahiyah, kalau yang fungsinya untuk mencegah kan seperti yang di nomor 3 dan 4 nggak pakai. Kalau yang istifham juga nggak pakai. Cuma kalau ada lam, terutama lam pun nanti nggak selalu. Lam yang untuk qasam yang wajib harus. Makanya belum dijelasin. Ada banyak aturannya. Ya. Jadi nggak selalu harus ada lamnya ya. Kalau fungsinya untuk melarang, mencegah tadi nahiyah atau untuk bertanya itu nggak perlu pakai lam. Nanti yang wajib itu kalau memang dia jawabul qasam. Nanti ada juga hanya fungsinya lam taukid atau lam amr. Nanti ada kondisi wajib, jadi penggunaannya itu ada kondisi wajib harus pakai, ada kondisi jaiz boleh nggak pakai gitu, nggak pakai nun taukid. Nanti ya panjang, agak banyak. Sekarang ibu-ibu kita lihat masih ada waktu sedikit, nggak apa-apa Bu ya. Ini jam 9 sebenarnya selesai, tapi kita yang di Al-Quran dulu Bu. Ibu-ibu coba perhatikan surah Al-Hutamah, ada tidak? Kok Al-Hutamah? Wailul likulli humazatil lumazah, surah Al-Lumazah. Iya, kok langsung ada clue jawabannya sudah langsung. Ayo cari di surah Al-Humazah nun taukid Bu. Ada tidak? Ke berapa itu Bu? Ke 104. Ada tidak ya? Ibu sudah dapat ya? Ada nun taukid? Ada 4. Kita tulis ya. Ini enggak sudah langsung dihapus ya Bu ya? Kelihatan tulisannya nggak Bu? Pakai biru. Nah,
Ada apa? Kalla layumbazanna. Fil hutamah. Kalla ini kan harf ya, harfu rodain wal jazrin, fungsinya untuk memberi peringatan keras, menafikan anggapan mereka sebelumnya. Kalla sekali-kali tidak, kategorinya harf ya, kita artikan dengan sekali-kali tidak. Kemudian ada la, sungguh, benar-benar atau pasti. Ini boleh kita artikan dengan sungguh atau pasti. Kemudian ada yunbaza. Di sini pakai za. Kalau pakai fathah berarti mabni. Maka asalnya sebenarnya adalah dhamma. Yunbaza, aslinya yunbazu, karena ada nun taukid yang artinya tadi kita artikan dengan benar, maka dari doma berubah jadi fathah. Jadi yunbaza ini nanti fi'il mudhari mabni alal fathi litisolihi binun taukid ya. Yunbaza ini kita memang belum belajar, dia fiilnya nanti fiil majhul, kata kerja pasif. Ya. Dari kata nabaza, fiil nabaza yanbazu, itu kalau kata kerja aktifnya. Artinya membuang. Ya, kalau bahasa halusnya jadi dilempar, nggak dibuang gitu ya. Membuang atau melempar. Tapi karena ini bentuk pasif maka diartikan dengan di. Ya, jadi nabazayan bazu artinya melempar atau membuang. Tapi karena ini pasif maka maknanya jadi dibuang atau dilempar. Dan yun bazu ini kan domirnya domir huwa ya. Berarti kita artikan dengan dia. Sekali-kali tidak. Sungguh dia benar-benar akan dilempar atau dibuang, bahasa kasarnya ya, akan dilempar. Ada pengertian di karena ini kata kerjanya majhul. Dianya kembali ke siapa? Ya ke ayat pertama. Wailul likulli humazatil lumazah, yang suka ngejek, suka menghina, suka mengumpat. Ini dia akan dilempar, akan dibuang. Kasar ya, kalau dibuang kasar ya. Tapi memang seperti itu. Ya akan dibuang itu kan ya diginikan saja, dilempar ya. Dia akan dilempar. Dan ini sungguh ya Bu penegasnya. La yumbazanna, penegasnya ada dua. Kali-kali tidak, sungguh dia benar-benar akan dilempar. Ya seperti biasa kita tambahkan dengan akan ya, karena nun taukid fungsinya untuk istiqbal. Jadi tambahkan akan. Fi-nya harfu jar. Kalau ada harfu jar setelahnya ada isim majrur. Jadi hutomati. Biasanya kita bacanya kan mati ya harokatnya. Tapi kalau sekarang kita sudah tahu karena ada fi maka majrur pakai kasroh. Kalla layumbazanna fil hutomah, kita matikan. Tapi kita sudah tahu ada fi, oh berarti harokatnya sebenarnya kasroh, isim majrur. Hutomah itu anar al-musta'illah, api yang nyala. Tapi kalau dari sisi bahasa, hatoma itu artinya memecahkan, meremukkan. Jadi hutomah itu neraka yang kalau masuk ke dalamnya pasti binasa, remuk, pecah, hancur. Itu ya. Sekali-kali tidak. Yunbazu tadi domir huwa kembali ke ayat pertama, humazah dan lumazah. Jadi hati-hati menjaga lisan. Karena masuknya ke hutoma nggak bakalan selamat tadi, remuk, pecah, binasa, hancur.
Kemudian kita cari lagi Bu ya di surah yang ibu-ibu sudah hafal juga. At-Takatsur Bu, coba cari. Ada enggak di surah At-Takatsur? Ayo yang sudah dapat, saya tulis. Ayo yang ada. Ya, ayat keberapa? Latarawunnal jahima. Ada lagi? Summa latarawun. Summa latarawunnaha. Ya, latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yakin. Ada satu lagi. Summa latus alunna. Nah, ibu-ibu kan sudah langsung dapeti ini nun taukid ya, karena semuanya tadi pakai lam Bu ya. Ada lam berarti nun tasdidnya adalah nun taukid. Yauma idzin anin naim. Ya, latarawunnal jahim aslinya adalah lam taukid ya tadi, atau muati ahlil qasam, sungguh. Tarawunna asalnya dari ro'a yaro sebenarnya. Ro'a yaro. Ro'a yaro artinya melihat dan mengerti. Melihat dan mengerti. Ro'a yaro itu lihat, ngerti. Paham? Ro'a yaro. Melihat dan mengerti. Tarawunna ini domir antum. Tarau aslinya tarau. Nah, ini domir antum. Kita belum belajar memang karena ada huruf ilahnya, ya. Jadi wawunya cukup satu di sini. Ada perubahan tapi kita nggak jelaskan detail. Intinya antum adalah tarau. Nah, ibu-ibu sebelum nun taukid harokatnya apa? Berarti mabni atau bukan? Yang mabni pakai. Berarti ini mabni nggak? Bukan. Kan domirnya domir antum. Yang mabni kan huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Berarti ini i'rabnya nanti bukan mabniun ala litisalihi binuniswa, bukan. Ini i'rabnya nanti kita i'rab dengan marfu. Yang kemarin sebelumnya panjang sekali i'rabnya itu, nggak usah diulang ya, nggak usah dulu. Pokoknya dia marfu ini. Aslinya adalah tarawna. Nunnya dibuang karena ketemu sama nun taukid. Itu yang kemarin kita tulis prosesnya panjang itu ya. Dia marfu. Tanda rafanya adalah nun yang dihapus, yang dihilangkan. Ya, jadi kita panjang itu. Intinya sekarang ini bukan mabni. Catatannya ini bukan mabni. Kenapa bukan mabni? Bisa kita lihat dari domah. Ya. Pokoknya kalau domah berarti bukan mabni. Domirnya antum. Latarawunna. Sungguh. Karena antum kalian. Ya. Sungguh. Kalian. Benar akan melihat. Dan ibu-ibu biar nggak kayaknya cuma ngelihat aja, tapi melihat dan mengerti. Melihat dan mengerti apa itu al-jahima, neraka jahim. Jahim itu dari jahama, artinya sebenarnya maknanya menyala. Jadi jahim itu neraka yang menyala. Ya. Sungguh kalian. Kenapa kok pakainya kalian? Karena kan domirnya antum. Kalau di Al-Quran mungkin pakainya kamu ya.
Kalau kita artikan dengan kalian Bu ya, karena nanti kembali ke ayat pertama. Alhaakum, kumnya kan kalian. Alhaakum, tapi karena kita baca sambung jadi alhaakumut takasur. Aslinya alhaakum. Kumnya kalian. Sungguh kalian benar-benar akan melihat dan mengerti apa itu neraka jahim. Sungguh api neraka yang menyala-nyala. Summa ini namanya harful atof ya, yang artinya kemudian. La tarawunnaha, sama seperti tadi. Berarti bukan mabni tapi mu'rab. Sungguh kalian benar-benar akan melihat haknya. Ha ini kan domir apa? Satu orang perempuan. Kembali kemana hanya dia ini? Jahim. Jahim meskipun gak ada ta marbutoh masuk kategori mu'annas itu. Kemudian sungguh kalian benar-benar akan melihat dan mengerti apa itu jahim. Ainal yakin. Aina itu mata. Ibu-ibu, kata mata dengan melihat kan masih nah, ini nanti namanya kalau dalam bahasa Arab ini namanya jadi maf'ul mutlak. Artinya sama-sama melihat. Sama-sama mata, cuma dia kan masih sinonim. Sebenarnya nanti ada ru'yahnya. Jadi kalau masih semakna, nanti maf'ulnya maf'ul mutlak, fungsinya penegas. Jadi penegasnya banyak. Lam, nun, maf'ul mutlak. Jadi ya, kemudian nanti sungguh kalian tuh benar-benar pasti niscaya akan melihat dengan mata. Al yakin pasti. Dengan mata yang pasti. Kalau dengan mata yang pasti berarti ngelihatnya langsung. Kalau ngelihat langsung tuh jarak jauh apa jarak dekat? Kalau di ayat sebelumnya kan ada ilmal yakin. Kalau ilmal yakin tuh kita tahu persis benar kebenarannya. Kita yakin betul dengan kebenarannya, tapi kan belum melihat dan mengerti. Melihat dengan mata kepala langsung. Ya ibaratnya, ibu-ibu tahu kan kalau di Masjidil Haram ada Ka'bah. Untuk yang belum pernah ke sana, ngelihatnya dari TV, dari info, berita, berarti namanya ilmal yakin. Tahu betul, yakin betul memang Ka'bah ada di Masjidil Haram. Tapi kalau yang sudah ke sana, tawaf ke sekitarnya namanya sudah ainal yakin. Nah, ini nanti alhaakumut takasur, orang-orang yang bermegah-megahan dari sisi harta, dari sisi jabatan, dari sisi apapun ya, berlebih-lebihan. Maka ya nanti ainal yakin jahim. Jahimnya ainal yakin. Delok langsung, melihat secara langsung. Jadi paham betul, tahu betul. Ini jadi jadi fungsinya ainal yakin penegas. 3, 1, 2, 3. Enggak diragukan lagi. Ya. Jadi hati-hati ya, jangan terlalu berlebihan, jangan selalu terlena. Summa, kemudian latus aluna pakai doma mabni bukan? Bukan mabni. Asalnya ada tus, aslinya tus aluna kalian. Domir antum. Kalau tadi kan tarauna, domir antum tus aluna. Dari sa'ala, kalau sa'ala bertanya. Kalau sa'ala yas'alu. Tapi kalau ini jadi su'ila, artinya ditanya. Yus'alu, sama ya artinya ditanya. Tus'aluna berarti kalian ditanya. Kita kemarin sudah belajar yang ada wawul jamaah dan nunnya dibuang. Karena apa? Ketemu dengan nun taukid. Nunnya dibuang. Aslinya nun taukid, nun sukun dan nun fathah. Wawunya sukun, nunnya jadi juga dibuang. Makanya wawunya juga hilang. Bentuknya jadi tinggal tus alu. Ya.
Itu hasil prosesnya kemarin ya. Maka kita artikannya, sungguh kalian benar-benar akan ditanya. Yauma izin ini nanti namanya dzaraf bu, maf'ul fi, keterangan waktu. Ya pada hari itu nanti ya, hari yang melihat secara langsung ini juga kalian pasti akan ditanya. Ya, pada hari itu akan ditanya. Ini namanya nanti maf'ul juga bu, tapi maf'ul fi. Banyak ya maf'ul. Ada maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fi. Sekarang kalau fi ini menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat. An harfu jar. An-naim isim majrur. Dari kata naimah, nikmat, kebaikan, ya, kesenangan, kemewahan. Ya, nanti kalau sudah melihat ini semua pasti juga akan ditanya nikmat. Tadi kan di awal alhaqumut takasur, ya, terbuai, terlena. Nah, nanti yang membuat kita terlena tuh yaitu an-naim, pasti akan ditanya satu per satu. Sudah memperlakukan nikmat dengan baik atau tidak, sudah bersyukur atau tidak, digunakan untuk ibadah atau tidak, dan itu pasti ditanya karena taukidnya ada dua, lam dan nun. Ayo, itu sudah ada yang ditanyakan? Yang mana? Ain, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak fungsinya penegas. Salah satu fungsinya adalah untuk menegaskan. Jadi kalau kita artikan bu ya. La tarawunnal jahim, sungguh kalian benar-benar akan melihat dan mengerti jahim, yaitu neraka yang menyala-nyala. Summa la tarawunnaha ainal yakin, kemudian kalian sungguh kalian benar-benar akan melihat dengan mata yang yakin. Summa latus alunna yauma idzin anin naim, kemudian sungguh kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan atau kebaikan, kesenangan, ya, kemewahan. Kemewahan yang mana? Ya, yang membuat kalian terlena dan saling berbangga-bangga. Alhamdulillah sudah selesai. Pekan depan masuk bab baru. Lumayan. Iya bu. Apa bu? Apa bu hobi? Tergantung kita menyalurkannya dengan baik atau tidak. Hobinya bermanfaat atau tidak, hobinya bikin melalaikan atau tidak. Kalau hobinya melalaikan, membuat kita jauh, lupa, dan justru membuat tadi alhaqumut takasur, saling berbangga-bangga, ya nggak baik. Tapi kalau kita salurkan dengan yang baik, hobi masak disalurkan untuk keluarga, hobi menjahit disalurkan untuk jadi mencari nafkah, ya. Nah itu yang nggak boleh, ya. Hobi belajar, ya, ada kan yang hobinya belajar, hobi baca buku, ya. Ya, dilihat lagi bu, ya. Nggak semua hobi yang kita jalani jadinya buruk. Bisa jadi hobi itu justru malah menjadi ladang kebaikan untuk kita. Ya. Ya. Ada 3 ya? Enggak, ada lagi. Yang di sini kita dapati maf'ul ada 3. Afwan. Yang kita dapati di sini maf'ul ada 3. Al-jahim maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Aina maf'ul mutlak. Yauma idzin maf'ul fi. Baru 3. Kenapa fiil yang kita pelajari memang baru yang aktif. Nanti ada yang pasif, namanya fiil majhul, pengertiannya di.
Contoh di tus alu tadi ya. Sama yun ba kala layum bazana juga tadi pasif ya. Ya, sudah Bu, ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ada? Hah? Kalau dari yum badan itu kan fi'il mudhari. Majhul. Kita lihat dari awalnya di doma sebelum akhir di fathah. Kalau kita lihat di sebelum akhirnya di fathah itu yang di mananya? Ba-nya. Oh, yang badan. Yunbazu aslinya. Yunbazu, yu-nya doma sebelum akhir fathah untuk fi'il mudhari ciri tapi kalau zalnya jadi fathah karena ketemu sama nun taukid gitu. Kalau itu secara wazan Bu, wazannya majhul seperti itu. Sudah? Ada yang mau tanyakan lagi belum? Gak ada? Gak ada PR berarti ya? Gak ada PR. Baik. Semoga Allah mudahkan untuk semua, diberikan kemudahan, bisa memahami apa yang kita pelajari dan bisa mengamalkannya. Kita tutup dulu dengan hamdalah dan doa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.